warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar anak-anak ibu kelas 10 IPS 1 sampai kelas 10 IPS 3? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan ibu doakan kita semua dilindungi dari wabah penyakit, terutama wabah penyakit COVID-19 ini yang sedang melanda di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia. Ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ada beberapa yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu adalah awal tahun Hijriah atau pada abad 7 Masehi. Ada pula yang meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad 13 Masehi. Nah, pertanyaannya, kok bisa berbeda ya pendapatnya? Nah, sebelum Ibu membahas tentang Islam di Nusantara, maka Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang mazhab. Nah, Ibu ingat sekali ada siswi dari kelas 10 IPS 1 bernama Intan. Halo Intan, jadi Intan bertanya tentang mazhab. Ya, mazhab ini merupakan haluan atau aliran yang isinya mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam. Nah, definisi tersebut Ibu ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mazhab yang paling terkenal itu ada 4. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki dan Hambali. Jadi secara singkat kita boleh saja menyatakan bahwa mazhab ini merupakan aliran yang dianut oleh umat Islam. Nah, umat Islam di Indonesia ini mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Oke, dari mazhab inilah menjadi salah satu bukti dari manakah Islam berasal di Nusantara atau apa hubungannya sih mazhab dengan kedatangan Islam di Nusantara? Oke, perlu kita ketahui bahwa salah satu teori yang dapat menjelaskan kedatangan Islam di Nusantara adalah teori Gujarat. Siapakah pencetusnya? Apa saja buktinya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tokoh pencetus pertama teori Gujarat ini adalah ilmuwan yang berasal dari Belanda. Beliau bernama Pineapple. Nah, beliau menyatakan bahwa pada awalnya banyak sekali orang-orang yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India, khususnya di wilayah Gujarat dan Malabar. Nah, setelah mereka berhasil mengislamkan penduduk Gujarat tersebut, maka mereka datang ke Nusantara dengan membawa ajaran Islam. Pendapat ini juga dikembangkan lagi oleh para ilmuwan yang bernama Christian Snok-Hoenronge dan ilmuwan yang berasal dari Belanda yaitu J.P. Moqueta. Hoenronge menyatakan dan beliau menegaskan bahwa katanya banyak sekali penganut Islam yang menetap di kota pelabuhan anak benua Hindia yang menjadi pedagang perantara antara perdagangan Timur Tengah dengan perdagangan Nusantara. Nah, maka dari itu beliau menyatakan bahwa pedagang inilah yang kemudian masuk ke Nusantara dan menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, para ilmuwan menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad 13 atau sekitar tahun 1200 sampai 1299. Nah, kok bisa ya mereka berpendapat seperti itu? Jelas mereka memiliki bukti-buktinya. Bukti pertama adalah ditemukannya makam Sultan Malik Al-Saleh, sultan dari Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1219 di Pasai, Aceh. Kemudian ditemukan juga makam Maulana Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Nah, menurut J.P. Moqueta, kedua nisan ini memiliki kesamaan dengan batu nisan yang terdapat di daerah Cambai, Gujarat. Jadi beliau memiliki 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah batu nisan tersebut diimport dari Gujarat. Kedua, batu nisan tersebut dibuat oleh orang Gujarat. Ketiga, batu nisan tersebut dibuat oleh orang Indonesia yang sebelumnya telah mempelajari kaligrafi di Gujarat.
Kira-kira ada bukti apa lagi ya selain batu nisan? Oke, bukti kedua adalah catatan Marco Polo. Nah, Marco Polo itu siapa sih? Marco Polo itu adalah penjelajah yang berasal dari Venesia. Beliau menyatakan bahwa pernah singgah di daerah Perlak pada tahun 1292. Nah, saat beliau sampai di Perlak, beliau bertemu dengan penduduk Perlak, yaitu di daerah Aceh bagian timur yang beragama Islam. Nah, saat itu ternyata masih ada peran pedagang India juga yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Nah, walaupun ada banyak bukti yang mendukung tentang teori Gujarat, ada juga beberapa yang membantahnya. Salah satunya adalah J.I. Morrison ya. Dia adalah seorang jurnalis yang berasal dari Australia. Nah, beliau menyatakan bahwa walaupun ditemukannya batu nisan yang bercorak Gujarat, maka belum tentu Islam berasal dari Gujarat. Beliau juga menyatakan pada saat Kesultanan Samudra Pasai ada yang ditemui atau yang dibuktikan melalui adanya makam Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1297. Nah, pada saat itu sekitar abad 12 sampai 13, katanya penduduk Gujarat di sana masih menganut ajaran agama Hindu. Jadi kesimpulan dari J.I. Morrison ini adalah Islam masuk ke Nusantara bukan berasal dari Gujarat karena pada saat itu sekitar abad 12 sampai abad 13, penduduk Gujarat masih menganut ajaran agama Hindu. Nah, bagaimana? Pendapat kalian seperti apa? Apakah kalian mendukung atau justru sepakat dengan J.I. Morrison yang membantah bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan berasal dari Gujarat? Silahkan untuk diamati dan dianalisis oleh kalian. Nah, tugas satu dari Ibu adalah silahkan untuk mereview materi yang sudah Ibu sampaikan melalui video ini dengan membuat peta konsep atau mind map. Nah, peta konsepnya berisikan tentang teori Gujarat, terus siapa pencetusnya, kisaran tahunnya tadi berapa, kemudian buktinya apa dan kelemahannya apa. Silahkan kalian tulis dan buat di kertas HVS, boleh berwarna putih ataupun warna apapun. Pakai spidol silahkan dibuat sekreatif dan seindah mungkin. Lalu setelah selesai kalian fotokan dan nanti kalian share di Google Classroom yang akan Ibu buat. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, setelah itu nanti akan ada pertanyaan di setiap selesai video. Ya, nanti itu akan Ibu atur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.